Halo, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu Artificial Neural Network and Regression. Di sini kami yang beranggotakan 9 orang, ada Alfajar, Giulia, Deborah, Yohana, Nasya, Rafki, Dava, Luki, dan Reynaldi. Selanjutnya ada tentang regression. Yang pertama, regresi mencari relasi terbaik antara independen variabel X dan dependen variabel Y, menentukan kekuatan relasi tersebut dan memprediksi nilai respon Y dari regresor X. Yang kedua, ada regresi linear sederhana hanya untuk kasus satu variabel regresi dan mengasumsikan relasi X dan Y linear. Yang ketiga, relasi antar variabel deterministik atau tidak eksak. Terdapat komponen random dalam persamaan tersebut. Selanjutnya ada Artificial Neural Network. Artificial Neural Network atau ANN adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam proses informasi. ANN ini terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung dan digunakan untuk mengenali pola serta mempelajari hubungan dalam data. Untuk layernya ada 3, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya itu adalah latihannya seperti tabel di atas, seperti kota, pendapatan rata-rata, dan penjualan pizza. Kita akan mencari apakah kedua variabel tersebut berkolerasi. Yang kedua itu kita akan menghitung pendekatan dari LSE, yang itu scope, B1 atau intercept itu B0, lalu yang C, SSE, SST, dan R2. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya seperti yang di atas. Seperti tabel di atas itu untuk mencari X dikurang rata-rata dari X itu hasilnya 5, min 5, lalu ada Y dikurang dengan rata-rata dari Y, kemudian X di dalam kurung X dikurang rata-rata X, dalam kurung lagi Y dikurang X rata-rata Y rata-rata dari Y, kemudian dalam kurung X dikurang rata-rata X pangkat kuadrat. Itulah hasilnya. Untuk menentukan apakah koefisien tersebut berkorelasi, maka dapat ditentukan atau diketahui menggunakan rumus koefisien korelasi, di mana rumusnya itu yang pertama R sama dengan sigma dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung dalam kurung YI dikurang Y bar per akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat dikalikan dengan akar sigma dari YI kurang Y kuadrat, di mana XI itu merupakan pendapatan rata-rata dan YI itu merupakan penjualan, X bar merupakan rata-rata pendapatan yang telah dihitung tadi, Y bar sama dengan rata-rata penjualan. Untuk menentukan nilai rata-rata kita perlu menjumlahkan semua nilai dibagi dengan banyaknya data, di mana X bar itu rata-ratanya 10 dan juga Y bar rata-ratanya 43,625. Untuk menghitung pembilang kita perlu mengambil nilai dari XI, X bar, YI, dan Y bar, di mana hasilnya itu merupakan 610. Untuk menghitung penyebut kita menggunakan elemen yang tadi dan menggunakan rumus akar sigma dari XI kurang X bar kuadrat dikali akar dari sigma YI kurang Y kuadrat, di mana hasil dari sigma XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 210 dan sigma YI kurang Y bar kuadrat sama dengan 1830,75. Maka didapatkan hasil dari penyebutnya ialah akar 38.445 akar dari 384.457,5 sama dengan 620,01. Untuk menghitung dari R-nya sendiri, kita bagi nilai pembilang dengan penyebut, didapat hasilnya sama dengan 610 dibagi 620,01 sama dengan 0,984. Dengan hasil yang 0,984 itu diketahui mendekati nilai 1 yang disimpulkan bahwa memiliki hubungan positif antara pendapatan rata-rata dan penjualan pizza.
Oke, selanjutnya menghitung slope B1. Jadi slope B1 adalah kemiringan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Jadi rumus yang digunakan seperti berikut. Untuk hasil pembilangan 610, untuk penyebutnya 210. Jadi nilai slope B1-nya 610 dibagi 210, sedangkan 2905. Untuk menghitung intercept B0, jadi intercept B0 adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y yang dihitung dengan rumus seperti berikut. Yaitu B0 sama dengan rata-rata Y dikurang nilai B1 dikali rata-rata X. Jadi hasilnya 14.575 untuk B0. Oke, next. Lalu ada SSE yaitu sum of square errors, di mana pertama dicari nilai prediksi dengan mencari intercept ditambah dengan slope dikali X. Nah, lalu didapatkan persamaan 14,575 ditambah 2,905 dikali X sama dengan hasilnya. Lalu untuk mencari SSE digunakan rumus jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari nilai aktual dikurang nilai prediksi lalu dikuadratkan. Dapatkan SSE itu 57,97. Nah, dapatkan juga SST dengan rumus jumlah dari I sama dengan 1 sampai dengan N dengan nilai aktual dikurang nilai prediksi dikuadratkan juga. Namun kali ini didapatkan hasil 1829,88. Lalu dicari juga R2, dicari dengan menggunakan formula berikut, yaitu R2 sama dengan 1 dikurang SSE per SST. Itu 1 kurang 57,97 per 1829,88. Didapatkan hasil 0,968. Dari regresi linear itu didapatkan persamaan umum, yaitu nilai prediksi sama dengan 14,575 ditambah 2.905X. Nah, didapatkan juga garis lurus dari chart tersebut dan juga titik biru sebagai nilai aktual dari grafik ini. Nah, kemudian untuk bagian tugasnya diberikan suatu struktur artificial neural network dengan 3 variabel input, yaitu 1 hidden layer dengan 2 neuron dan 2 target atau output. Apabila diketahui bobot yang dilibatkan pada struktur ANN tersebut, seperti yang terlihat pada tabel, dan diproses suatu data dengan nilai atribut X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 0,5, serta target atau label dari Y1 yaitu 2, dan Y2 yaitu 0,75. Maka tentukan jika dilibatkan bias 1 pada input layer dan hidden layer, serta learning rate sebesar 0,1. Next. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari nilai output dari O1. Untuk mencari nilai output dari O1, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu pada bagian A, kita menghitung wake sum untuk H1 dan H2. Dengan menggunakan bobot yang diberikan pada tabel, dilakukan perhitungan linear combination antara input dan bobot. Di sini diperoleh untuk H1 yaitu min 0,25 dan untuk H2 yaitu 0,225. Kemudian yang kedua kita menghitung activation function dari H1 dan H2. Nah, di sini kita menggunakan sigmoid function yang digunakan untuk mendapatkan nilai aktivasi. Diperoleh untuk H1-nya 0,4378 dan untuk H2-nya 0,556. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai aktivasi dari hidden layer, kita lakukan perhitungan linear combination menuju output layer, yaitu menghitung wake sum dari O1 dan O2. Untuk O1-nya didapat hasil min 0,02282 dan untuk Y2-nya didapatkan nilai 0,13196. Kemudian yang terakhir kita menghitung activation function dari O1 untuk mencari nilai dari O1. Untuk O1-nya didapatkan nilai sebesar 0,4943 dan untuk O2-nya didapatkan nilai 0,6211. Selanjutnya, mencari delta error pada neuron 2 di hidden layer. Untuk mencari nilai delta error pada neuron kedua di hidden layer, menggunakan proses backward propagation. Berikut ini langkah-langkah dari backward propagation. Yang pertama, menghitung delta error pada output layer.
Untuk O1 menggunakan rumus Y1 min O1 dikali O1 dikali 1 dikurang O1. Didapatkan delta error untuk output 1 yaitu 0,3763. Untuk O2, rumusnya Y2 dikurang O2 dikali O2 dikali 1 dikurang O2. Didapatkan delta error untuk output 2 itu 0,0303. Selanjutnya, menghitung delta error untuk hidden layer kedua. Menggunakan rumus sigma dari output I dikali dengan W2I dikali dengan H2 dikali dengan 1 min H2. Didapatkan delta error pada H2 itu 0,01312. Jadi didapatkan nilai delta error di neuron 2 di hidden layer adalah 0,01312. Selanjutnya, melakukan update bobot yang menghubungkan X2 dan H2, X3 dan H2. Dengan menggunakan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali delta error H2 dikali X3. Didapatkan bobot baru yaitu min 0,249344. Jadi dari 3 pertanyaan tersebut didapatkan jawaban yaitu nilai output dari O1 yaitu 0,4943 dan nilai output dari O2 yaitu 0,6211. Delta error pada neuron kedua di hidden layer yaitu 0,01312 dan terakhir update bobot untuk yang menghubungkan X3 dan H2 yaitu min 0,249344. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.